Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tidak apa-apa bagimu untuk melakukan eksperimen seperti itu sekarang. Setidaknya kamu akan mengumpulkan pengalaman. Namun, jangan terlalu terpaku padanya. Kamu tidak dapat menahannya jika kemampuanmu tidak normal. Karena kekuatan jiwamu tidak mencukupi. Kamu tidak mungkin mengompres semua kekuatan jiwamu di dalam inti jiwa. Ketika kamu mengubahnya dari cair ke keadaan padat, semakin besar inti jiwa, semakin kuat Feng Hao Doulo. Huo tergerak dan bertanya, Penatua Xuan, jika aku mencoba membentuk inti jiwa sekarang, apa yang mungkin terjadi? Penatua Xuan tertegun sejenak, lalu tersenyum. Pertama, itu hampir mustahil. Meskipun kontrolmu mungkin kuat, sangat sulit untuk mengontrol kekuatan spasial. Jika ada yang salah, kamu akan mencari kematianmu sendiri. Selama proses melakukan kompresi kekuatan jiwa, tuntutan pada keuletan fisik Mas Roh sangatlah besar. Tubuh seseorang seperti wadah yang menyimpan kekuatan jiwa, sedangkan transformasi kekuatan jiwa dari cair ke keadaan padat akan menghasilkan energi yang sangat besar. Jika tubuhmu tidak cukup kuat, kamu akan hancur berantakan dan mati. Inilah sebabnya mengapa kamu tidak bisa hanya mencoba untuk bersenang-senang. Anggap saja kamu benar-benar berhasil. Kultivasi masa depanmu pasti akan meningkat secara signifikan. Inti jiwa yang kuat akan menyerap energi asal pada kecepatan yang jauh lebih cepat daripada meditasimu saat ini. Namun, apa yang akan terjadi ketika kamu mencapai peringkat 90? Kamu sudah memiliki satu inti jiwa dan kamu tidak mungkin bisa memampatkan semua kekuatan jiwamu di dalamnya. Ketika kamu mencapai peringkat 90, kamu harus mencoba kompresi inti jiwa keduamu. Hanya dengan cara itu kamu akan menjadi Feng Hao Doulo. Namun, inti jiwamu pasti akan muncul di dantianmu. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa inti jiwa pertamamu akan terbentuk di dantianmu juga. Ada juga kemungkinan bahwa kamu dapat membentuk dua sekaligus. Namun, jika sudah ada satu inti jiwa dalam dantianmu, kamu harus melihat kondisiku jika kamu ingin membentuk inti jiwa kedua. Penatua Xuan sedikit tidak berdaya ketika dia menunjuk dirinya sendiri. Huo Yuhao mengerti apa yang Penatua Xuan maksud. Menurut Penatua Xuan, dengan asumsi bahwa dia melakukan hal yang mustahil dan membentuk inti jiwa pertama, akan sulit baginya untuk membentuk inti jiwa kedua, seperti halnya dari menjadi Feng Hao Doulo peringkat 98 naik peringkat menjadi seorang limit Doulo. Aku mengerti, Penatua Xuan. Terima kasih, Huo berkata dengan lembut. Penatua Xuan berkata, bukankah kamu mengatakan ingin menantang batasmu? Kamu dapat mencoba, aku akan mengawasimu. Aku juga ingin melihat seberapa baik kendalimu. Aku sarankan kamu mencoba dengan 1/10 dari kekuatan jiwamu. Buat kekuatan jiwamu menjadi kondisi solid dan terus meningkat hingga kamu merasa tidak dapat mengendalikannya lagi. Aku berada di sini, jangan khawatir. Aku akan memastikan keamananmu. Huo Yuhao senang. Terima kasih, Penatua Xuan. Haruskah aku mulai sekarang? Ya, kamu bisa mulai sekarang. Huo Yuhao pertama-tama menenangkan dirinya dan menyesuaikan pikirannya. Dia menutup matanya dan kekuatan spiritualnya mulai mengalir. Dia juga memeriksa kekuatan jiwanya. Penatua Xuan berdiri di satu sisi dan diam-diam mengangguk. Anak ini masih tetap tenang seperti biasa. Dia tidak kehilangan ketenangannya sama sekali. Ketika Huo Yuhao membuka matanya lagi, matanya sudah tertutup lapisan emas. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan kekuatan jiwanya yang putih pucat mulai mengalir keluar. Karena kekuatan jiwanya dalam keadaan cair, itu tampak seperti genangan susu di telapak tangannya. Tak satu pun dari kekuatan jiwanya merembes keluar dari tangannya saat ia mengendalikannya menggunakan kekuatan jiwanya.
Tak satu pun dari kekuatan jiwanya merembes keluar dari tangannya saat ia mengendalikannya menggunakan kekuatan spiritualnya. Kali ini Huo Yuhao telah mencurahkan lebih banyak kekuatan jiwa daripada yang dia lakukan 2 kali sebelumnya dalam eksperimennya. Dengan Penatua Asuhan melindunginya, dia secara alami tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan jiwa cairnya mulai menjadi kental, tetapi kecepatannya terus meningkat di bawah kendali yang disengaja oleh Huo Yuhao. Sekarang ada lapisan emas yang mengelilingi kekuatan jiwa putihnya. Lapisan emas inilah yang melindungi kekuatan jiwanya agar tidak merembes. Penatua Asuhan mengangguk ketika dia menyaksikan kendali Huo Yuhao atas kekuatan spiritualnya. Meskipun ini tidak menguras terlalu banyak kekuatan spiritualnya, tidak mudah bagi Huo Yuhao untuk melakukan hal seperti ini. Ekspresi Huo Yuhao juga mulai berubah serius, namun kekuatan jiwanya tidak bergeser sedikit pun di bawah kendalinya dan terus berputar secara konstan. Akhirnya berubah menjadi keadaan padat. Sangat sulit untuk membayangkan sage jiwa melakukan ini. Penatua Asuhan kagum dan juga tumbuh lebih fokus. Dia siap bereaksi terhadap situasi apapun. Kekuatan jiwa Huo Yuhao terus menekan dan berputar. Kini penampilan corong menciptakan daya tarik asal yang lebih besar daripada sebelumnya. Kekuatan hisap yang mengerikan langsung menyebar keluar. Di dalam pavilion Dewa Laut, energi asal berlimpah. Huo Yuhao merasa seolah-olah energi dari pusaran air kecil ini telah meningkat setidaknya 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan 2 percobaan sebelumnya. Sangat bagus, lanjutkan, jangan khawatir. Biarkan aku melihat standar apa yang dapat kamu capai. Suara Penatua Asuhan terdengar di telinga Huo Yuhao, mengurai kekhawatirannya. Namun, dia tidak segera meningkatkan kekuatan jiwanya. Sebaliknya, ia membiarkan pusaran menyerap kekuatan jiwa di tubuhnya. Penatua Asuhan telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia harus menjaga kestabilan kekuatan jiwanya yang kuat jika dia ingin menjadikannya inti jiwa. Setelah stabilitas hilang, ledakan besar akan terjadi. Itu akan sangat berbahaya. Di bawah kendali Huo Yuhao, kekuatan jiwa yang kuat mulai stabil serta terus menguat. Itu menyerap energi asal pada tingkat yang sangat cepat. Tubuh Penatua Asuhan menyala dengan lapisan cahaya keemasan redup mengisolasi dia dari dunia luar. Kekuatan jiwa Huo Yuhao yang kuat sudah mulai menyerap kekuatan jiwanya sendiri, namun Penatua Asuhan dapat mengisolasinya, mengingat bahwa ada perbedaan besar dalam kultivasi mereka. Ekspresi misterius perlahan muncul di wajah Huo Yuhao. Di dahinya mata takdirnya sudah perlahan dibuka. Dia meningkatkan pelepasan dari kekuatan spiritualnya sekali lagi dan terus mengendalikan revolusi kekuatan jiwanya dengan stabil. Beberapa detik berlalu dan lebih dari setengah kekuatan jiwa dari Huo Yuhao telah menyatu menjadi kekuatan jiwa yang solid atau padat. Dia juga mulai merasa bahwa dia perlahan kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya yang solid ini. Kontrol spiritualnya masih mempertahankan kestabilannya, tetapi tidak mungkin baginya untuk menghentikannya lagi. Jika dia melakukannya, hanya akan ada satu hasil, yaitu ledakan. Kekuatan spiritual Huo Yuhao tidak melemah sedikit pun saat dia terus mencurahkan kekuatan jiwanya. Penatua Asuhan terpana mendapati bahwa kekuatan spiritual yang mengelilingi kekuatan jiwa yang kokoh semakin kuat dan kuat. Itu bahkan telah berubah dari emas asli menjadi emas mawar rasanya. Seperti lapisan kekuatan spiritual yang solid ada dan menjaga stabilitas kekuatan jiwa yang solid dengan sempurna. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan spiritualnya. Itu jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Mungkin kultivasi spiritual anak ini telah meningkat baru-baru ini. 50%, 60%, 70%. Huo Yuhao tidak bisa mengendalikan output dari kekuatan jiwanya lebih lama. Apa yang tidak bisa dilihatnya adalah bahwa seluruh pavilion Dewa Laut sudah mengeluarkan cahaya keemasan redup. Di atas pavilion Dewa Laut, energi asal telah membentuk awan di udara. Energi asal yang sangat besar terus-menerus berkumpul ke arah pohon emas. Beberapa penatua di pavilion Dewa Laut dibangunkan dari kultivasi mereka pada saat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat gangguan hebat di pavilion? Apakah seseorang berusaha menjadi dolo transenden? Adalah reaksi langsung mereka. Sesuatu yang aneh seperti ini hanya muncul ketika seseorang berusaha membentuk inti jiwa. Setelah itu, mereka menemukan bahwa inti dari semua gelombang kekuatan jiwa datang dari kamar Penatua Asuhan. Ini tidak dianggap sebagai tingkat kekuatan jiwa yang sangat mengesankan bagi mereka. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa undulasi sedikit lebih lemah.
Harus ada gangguan yang lebih besar jika itu adalah Feng Hao Dolo yang mencoba menjadi Dolo Transcendent. Namun, mereka tidak khawatir karena semuanya terjadi di kamar Penatua Swan. Setelah mengamati sebentar, mereka semua kembali bermeditasi. Energi asal yang terkonsentrasi di udara sebenarnya sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. 80%. Lebih dari 80% kekuatan jiwa Huo Yuhao telah dilahap. Saat ini, dia perlu menggunakan sebagian dari kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan seluruh tubuhnya, sehingga kekuatan jiwanya bocor dengan kecepatan yang lebih lambat. Keringat sudah membasahi dahinya dan dia mulai terlihat pucat. Namun Penatua Swan sangat terkesan bahwa Huo Yuhao masih dapat menstabilkan dan mengendalikan kekuatan jiwa yang solid. Bahkan dalam keadaan dan kondisi seperti ini, itu tidak bergeser sama sekali. Warna emas semakin menguat. Setelah melihat ini Penatua Swan heran. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao sudah merasa sangat sulit, sekarang dia masih berusaha yang terbaik untuk bertahan. Yuhao, tunggu sebentar. Kekuatan jiwamu yang solid mulai mengembangkan karakteristik unsur. Mungkin kamu benar-benar dapat membangun inti jiwa. Situasimu berbeda. Jika kamu berhasil membangun inti jiwa sekarang, kamu mungkin benar-benar mencapai kemacetan peringkat 89 dalam periode waktu yang jauh lebih cepat. Meskipun masih sulit untuk menjadi Feng Hao Doulo, ini mungkin kesempatanmu. Tunggu. Setelah mendengar kata-kata Penatua Swan, Huo Yuhao sedikit terpana. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang solid memperlambat penarikan energi asalnya dari udara dan Huo Yuhao. Ini memberikan Huo Yuhao kesempatan untuk menarik nafas. Aku harus bertahan. Penatua Swan telah menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan besar yang juga merupakan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Sedangkan untuk masa depannya, inti jiwa kedua bukan tidak mungkin baginya untuk membentuknya. Bahkan jika itu sulit, selain itu dia punya pikiran lain. Jika dia bisa bertahan dan menunggu sampai kekuatan jiwanya yang kuat membentuk inti jiwa, itu bahkan bisa menjadi batu loncatan baginya untuk membentuk inti jiwa kedua di masa depan. Warna emas berubah semakin kuat. Aura mata rohnya sudah sepenuhnya merasuki kekuatan jiwanya yang kuat. Namun kekuatan jiwa Huo Yuhao sudah terkuras sehingga hanya ada sedikit yang tersisa. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, namun dia tidak bisa hanya bertahan karena kekosongan di tubuhnya. Dia sedikit gemetar tanpa kekuatan jiwa untuk mendukung tubuhnya. Kemampuannya untuk mengeluarkan kekuatan spiritual juga akan terpengaruh. Penatua Swan mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa membantu Huo Yuhao dalam pembentukan inti jiwanya. Itu hanya bisa diselesaikan oleh Mas Roh itu sendiri. Sepertinya Huo Yuhao tidak akan bisa bertahan. Bagaimanapun, kultivasinya terlalu lemah. Bahkan jika dia memiliki jiwa bela diri kembar, kekuatan jiwanya masih belum setingkat Feng Hao Doulo. Sepertinya kekuatan spiritual murni masih belum cukup untuk menyelesaikan pembentukan inti jiwa. Namun dia harus bangga pada dirinya sendiri atas apa yang dia raih. Bagaimanapun, aku di peringkat 88 ketika aku mencapai standarnya di masa lalu. Namun, dia hanya peringkat 70 atau lebih sekarang. Cahaya kuning yang dirilis Penatua Swan semakin kuat dan kuat. Dia siap untuk campur tangan. Ketika Huo Yuhao tidak bisa bertahan lagi, dia akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengurung kekuatan jiwa Huo Yuhao yang solid sebelum mengirimnya tinggi ke udara dan ledakannya. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada banyak bahaya, namun Huo Yuhao perlu beberapa hari untuk pulih. Setelah pengalaman ini, tubuh Huo Yuhao sudah sangat bergetar sekarang. Dia mengandalkan tekadnya untuk bertahan. Kekuatan hisap yang sangat besar terus menarik tubuhnya ke depan. Sekali dia bisa bertahan lagi, dia mungkin bahkan akan tersedot ke dalamnya. Saat Penatua Swan siap untuk campur tangan, seberkas cahaya keemasan bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Lalu bola cahaya putih susu mengalir keluar dari punggungnya. Pada saat yang sama, penghalang lingkaran muncul di depannya, membantu mengisolasi kekuatan hisap kekuatan jiwa yang solid. Perisai refleksi kehidupan dirilis. Bola-bola cahaya putih susu yang muncul perlahan-lahan terbentuk dan berubah menjadi cacing es besar. Cincin pola cahaya keemasan halus muncul. Saat itu muncul gelombang kekuatan jiwa murni mengalir ke tubuh Huo Yuhao menstabilkannya. Saudara Tianmeng. Huo Yuhao secara alami tahu asal usul kekuatan ini. Suara Tianmeng terdengar di kepalanya. Lanjutkan, aku di sini. Saat suaranya terdengar, warna kekuatan jiwa yang solid semakin intensif. Emas berubah lebih cerah. Retakan spasial juga mulai muncul di sekitarnya. Cahaya yang datang dari tubuh Tianmeng menjadi lebih kuat. Garis-garis cahaya putih susu dipisahkan dari tubuhnya dan memasuki tubuh Huo Yuhao. Ada pandangan nyaman di mata Tianmeng. Apa yang Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa Tianmeng telah menuangkan sebagian besar kekuatan asalnya dari kultivasi jutaan tahunnya.
ke dalam tubuh Huo Yu Hao. Bahkan Dewa Binatang di Tian menginginkan kekuatan ini kembali di hutan Stardo. Tian Meng jauh lebih berharga dan kekuatan asal ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil di Tian tanpa persetujuan Tian Meng. Oleh karena itu, Dewa Binatang telah mengumpulkan binatang roh lain untuk menyerap kekuatan jiwa Tian Meng yang telah diperolehnya setelah bertahun-tahun. Ada hal lain yang lebih penting yang Huo Yu Hao tidak ketahui selama Tian Meng mempertahankan kekuatan asalnya dan menjaganya agar tidak menghilang. Maka Tian Meng masih bisa memilih manusia lain untuk bergabung bahkan jika Huo Yu Hao mati. Pada saat ini, ketika Tian Meng memutuskan untuk menggabungkan kepemilikannya yang paling berharga ke dalam tubuh Huo Yu Hao dan dia tidak lagi dapat dipisahkan. Entah Huo Yu Hao akhirnya melangkah ke jalan untuk menjadi dewa atau dia akan mati atau hidup bersamanya. Di saat genting ini, dia memberikan kekuatan asalnya ketika Huo Yu Hao menerobos. Itu akan jauh lebih efektif. Bukankah ini kesempatan penting yang mereka tunggu? Tian Meng tidak berharap saat ini akan tiba begitu cepat. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.